Ya, selanjutnya keutamaan bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kata Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai bayyinat, bukti-bukti dari petunjuk itu, dan Al-Furqan sebagai pembeda yang benar dan yang salah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa dari kalian yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia mempuasainya. Itulah dalil wajibnya puasa Ramadan. Ketika turun ayat ini, siapa yang menyaksikannya, maka dia mempuasainya. Al-Baqarah 185. Kalau di sebelumnya, siapa yang puasa itu baik. Ini siapa yang menyaksikannya puasa, jadi wajib. Yang kedua, di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Yang ketiga, pintu-pintu neraka ditutup. Yang keempat, syaitan dibelenggu, dirantai. Dalilnya dari hadis Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggulah para syaitan." Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dibukalah pintu-pintu surga, itu menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Kenapa dibahas ada sekarang? Karena sebagian dari Mu'tazilah dan Khawarij, Mu'tazilah mungkin mayoritas mereka berkeyakinan seperti itu. Khawarij sebagiannya berpendapat bahwa surga dan neraka itu nanti Allah ciptakan, sekarang belum ada. Itu kata mereka. Sekarang belum ada, nanti. Itu yang mereka katakan. Tapi itu adalah keyakinan yang batil. Karena Allah sudah tegaskan di awal surah Al-Baqarah tentang tantangan Allah kepada orang yang meragukan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka silakan datangkan sebuah surat seperti itu juga. Buat surat seperti itu, satu surat, dan panggil syuhada, penolong-penolong kalian, pembantu-pembantu kalian selain Allah. Kalau kalian benar dalam ucapan, oh bisa kami tiru kok itu, bisa kami buat kayak gitu juga, kata mereka. Coba buat. Kalau kalian gak mampu, kata Allah, dan kalian tidak akan mampu, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat, itu fi'il madhi majhul, sudah disediakan, sudah ada. Bagi orang-orang yang kafir. Di hadis Nabi kan Nabi katakan apa? Inna syiddatal harri min faihi jahannam. Hawa udara yang sangat panas itu adalah dari uap neraka. Itu dia. Dan Nabi ketika Mi'raj mengatakan, aku melihat neraka,
Aku saksikan kebanyakan penghuninya perempuan. Dan juga di hadis lain Nabi katakan, aku melihat neraka, aku lihat di situ ada Amr bin Luhai menyeret-nyeret ususnya, terburai ususnya. Amr bin Luhai adalah seorang yang pertama kali membawa berhala ke Jazirah Arab. Berhala Nabi Nuh yang hanyut banjir besar itu dapat sama dia di pinggir laut, dikorek-koreknya tanah itu. Berhasil dia dapat dari syaitan berdasarkan mimpi. Datang syaitan ke dalam mimpinya, di bawah tempat kau tidur ini ada peninggalan leluhur. Berapa kali dia mimpi, akhirnya penasaran dia gali berhala, dibawanya ke Jazirah Arab. Dia yang pertama kali bawa berhala ke Jazirah Arab. Dia masuk neraka. Ku tengok dia di neraka, kata Nabi. Jadi neraka itu sudah ada. Dan sudah ada sebagian orang yang masuk. Begitu juga surga. Allah sudah katakan uiddat lil muttaqin. Telah disediakan bagi orang yang bertakwa. Nabi masuk ke dalam surga. Nabi lihat istana. Ini istana siapa ini? Jibril. Ini istana kamu. Wah, pergi lagi Nabi ke istana yang lain. Wah, aku tengok istananya, bidadarinya. Oh, ini istana siapa ini? Ini istana Abu Bakar. Terus ku tengok lagi istana. Wah, bagus istananya. Aku mau masuk. Ku tanya, ini istana siapa ini? Wahai Jibril, ini istana Umar. Tadzakkartu ghirata Umar. Aku teringat rasa cemburu yang ada di hati Umar. Jaga jadi aku masuk. Ya, cemburu nanti. Nabi khawatir cemburu pula dia. Bidadarinya tertengok sama aku. Nah, jadi Nabi masuk. Kata Umar, masa aku cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Tapi Nabi tetap jaga perasaan itu. Enggak Nabi masuk. Jadi Nabi sudah lihat banyak hadisnya tentang adanya surga. Seperti saudaranya Salama bin Al-Aqwa yang mati di medan jihad. Dia bacok musuhnya, rupanya ditangkis sama musuhnya. Pedangnya balik ke kepalanya, meninggal dia. Kata orang-orang, wah kasihan dia mati bunuh diri. Susah jadinya Salama bin Al-Aqwa mendengarnya. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang itu bilang saudaraku mati bunuh diri. Kata Nabi, salah mereka itu, kadzibu. Kadzibu itu artinya bukan mereka dusta. Inilah dalil sahabat Nabi itu dusta. Nabi sendiri bilang mereka dusta. Kadzibu dalam lisan Hijaz itu artinya akhtau, mereka salah. Jadi lafaz-lafaz di hadis yang ada kadzibu terhadap sahabat Nabi itu adalah maknanya akhtau, mereka salah. Inilah Nabi sendiri bilang sahabatnya dusta, nipu. Itu hadis yang seperti ini dipegang oleh orang Syiah Rafidah untuk mencela sahabat Nabi. Padahal artinya akhtau, mereka salah itu mereka. Bahkan saudaramu itu sedang berenang di sungai-sungai surga. Jadi sudah masuk, sudah berenang, sedang berenang di sungai-sungai surga. Jadi surga itu sudah ada dan sudah ada sebagian yang masuk ke dalamnya. Memang peresmiannya nanti dari Rasulullah SAW. Itu dia. Dan dibelenggu para syaitan. Jadi timbul pertanyaan, kenapa Ramadan masih ada yang berbuat dosa padahal syaitan dibelenggu? Iya, syaitan itu dibelenggu artinya nggak bisa bebas, tapi mulutnya nggak ditutup, cuma dirantai aja, nggak bisa. Maka orang yang masih bisa diganggu oleh syaitan yaitu karena kebiasaan dia bersama syaitan. Sudah kebiasaannya, sudah berkarat, walaupun syaitannya dibelenggu dia masih melakukan dosa. Tapi tetap dosa itu tidak akan sebanyak dosa di luar Ramadan. Itu jelas. Ibarat orang komandannya udah ketangkap, anak buahnya tetap berbuat kejahatan, berbuat jahat anak buahnya, tapi tidak bisa
sehebat kalau ada komandannya yang mengaturnya. Kita merampok, caranya gini, kau gini ya, kau gini ya, kau bagian ini ya. Itu kalau dikasih pemimpin ngeri rampokannya. Tapi kalau nggak ada ya bertindak serabutan saja. Kejahatan juga tapi tidak separah kalau ada pemimpinnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjawab tentang pertanyaan kenapa masih ada orang yang berbuat dosa padahal syaitan itu sudah dibelenggu. Di antaranya seperti itu. Tabiat yang jelek itu walaupun syaitannya nggak ada masih ada bekasnya. Sufidatus syayatin, dibelenggu, dirantai para syaitan itu. Dalam hadis lain, bila datang awal malam dari bulan Ramadan, dibelenggulah para syaitan dan jin-jin yang jahat dan dikuncilah pintu-pintu neraka, falam yuftah minha bab, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan dibukalah pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan majulah, udah digampangkan. Syaitan dah dibelenggu. Wa ya baghiyas syarri, wahai orang yang mencari kejelekan aksir, kurangilah dosa kamu itu, karena sudah dibelenggu syaitannya. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam, dimerdekakan dari neraka. Jadi Ramadan itu tiap malam Ramadan ada yang dikeluarkan dari neraka. Jadi artinya apa? Neraka itu sudah ada yang masuk. Masuk di sini dua kata para ulama. Kalau dia masuk fisiknya dikeluarkan. Kalau dicatat dia sebagai penghuni neraka, dihapus catatannya. Jadilah dia penghuni surga. Itu dua makna memerdekakan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan itu. Semoga Allah merdekakan kita dari nerakanya. Jika kita dicatat sebagai penghuni neraka waliyadzubillah, semoga Allah menghapusnya dan memasukkan kita ke dalam catatan penghuni surganya. Dan ini keutamaan yang keberapa? 2, 3, 4, 5. Adanya orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Yang keenam ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti kita bahas tersendiri di pembahasannya Lailatul Qadar ini. Sampai Allah turunkan surat Al-Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu dia keutamaannya. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang kedua, dibelenggu para syaitan. Yang ketiga, dikunci pintu-pintu neraka. Yang keempat, dibuka pintu-pintu surga. Yang kelima, dimerdekakan orang-orang dari neraka di setiap malamnya. Yang keenam ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.